Mudah-mudahan dengan saya sholat taraweh, tadarus Al-Quran, dengan puasa Ramadan ini, mudah-mudahan dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian si Muhammad ini yang tadinya nggak pernah sholat meninggal. Lalu orang tadi temannya ini melihat, yang tanya tadi melihat, saya melihat dalam mimpi saya, bertanya kepada Muhammad tadi yang meninggal yang nggak pernah sholat itu, sholatnya hanya Ramadan, puasanya hanya Ramadan. Tanya, apa yang telah Allah lakukan terhadap kamu? Katanya si tadi orang yang bertanya ini. Lalu kemudian Muhammad ini menjawab, Allah telah mengampuni dosa saya karena saya menghormati Ramadan. Artinya apa para jemaah? Meskipun yang tadinya orang itu tidak pernah sholat, tapi setiap kali Ramadan dia sholat, dia berpuasa dan mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian meninggal dunia, ternyata orang ini usahanya selama hidupnya yang tidak pernah sholat itu diampuni oleh Allah. Barokahnya menghormati, memuliakan Ramadan. Artinya para jemaah, monggo di bulan Ramadan besok ini kita tingkatkan semangat kita dalam rangka memuliakan, menghormati Ramadan ini dengan berpuasa, tadarus Al-Quran. Lalu kemudian ada sebuah kisah, ini orang non Muslim, katakanlah orang kafir, orang non Muslim ini pernah bermimpi. Ini kan non Muslim, orang kafir bermimpi melihat anaknya, bukan bermimpi nih, ada orang kafir melihat anaknya sedang makan di bulan Ramadan. Padahal ini kafir. Orang kafir melihat anaknya makan di bulan Ramadan pada saat orang Muslim berpuasa. Lalu kemudian sama si orang tua ini, bapaknya ini tidak diperbolehkan, bahkan dipukul anaknya. Artinya kamu tidak boleh makan di bulan Ramadan di mana orang Muslim semuanya pada puasa. Lalu kemudian si orang tua ini berkata kepada anaknya, li'annaka lam tahfadz hurmatal muslimin, karena kamu itu tidak menjaga, memuliakan orang Muslim di bulan Ramadan ketika kamu makan terang-terangan. Jadi tadi itu anaknya itu dipukul gara-gara tidak menghormati orang Muslim di bulan Ramadan. Makan seenak mau. Itu orang-orang non-Muslim, orang kafir ya. Lalu ditanya, lalu kemudian si orang tua yang non-Muslim tadi kafir itu meninggal. Dalam 1 minggu kemudian ada orang mimpi bertemu orang non-Muslim ini, orang kafir ini berada di tempat yang sangat mulia di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian ditanyakan, alasta majusia, bukankah kamu kafir? Kok kamu berada di tempat yang mulia di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal kafir nih, non-Muslim. Lalu kemudian si orang non-Muslim tadi, orang kafir menjawab, bala, iya, saya ini memang agamanya bukan Islam. Walakin waqtal mauti sami'tu nida'a man fawqi la adruka majusiyan. Akan tetapi di waktu saya meninggal, saya mendengarkan panggilan orang yang ada di atas saya. Tiba-tiba ada suara di dalam mimpi itu. Saya dipanggil, la adruka majusiyan. Saya tidak akan meninggalkan orang non-Muslim di sisi mati. Fa'akramani bi-islami dihormati Ramadan, dan orang itu memuliakan saya dengan Islam sebab memuliakan Ramadan. Artinya non-Muslim itu bisa diselamatkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah gara-gara memuliakan bulan Ramadan. Padahal itu bukan sholat. Fal majusi, kemudian ulama meneruskan, fal majusi yubidirami syahr Ramadan wajadal aman. Orang non Muslim itu ketika memuliakan bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan keamanan, keselamatan.
fakaifa liman shoma Ramadan wa qiramahu sab'ina. Bagaimana dengan orang yang muslim, orang yang berpuasa selama 70 tahun? Tentu lebih selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muslim mawat iku iso selamat gara-gara hanya menghormati boten makan di bulan Ramadan karena memuliakan orang muslim yang sedang berpuasa. Iku mawat diamankan, diselamatkan oleh Allah. Nopo malih kita orang yang berpuasa. Ini kepada jemaah. Artinya monggo di bulan Ramadan ini kita hormati, kita isi dengan sebaik mungkin dengan memperbanyak amal soleh. Bahkan para jemaah dalam sebuah riwayat ini disebutkan Nabi Musa itu pernah bermunajat kepada Allah, pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, betulkah engkau memuliakan seseorang seperti engkau memuliakan aku? Kata Nabi Musa. Lalu kemudian Allah menjawab, wahai Musa, saya ini punya banyak hamba-hamba. Saya keluarkan, saya lahirkan nanti di akhir zaman, dan saya muliakan mereka dengan bulan. Dan saya lebih dekat kepada mereka daripada aku. Sementara saya berbicara dengan di antara kamu dan di antara saya itu masih ada 70.000 hijab penutup. Nah, sementara umat Muhammad niku dengan berpuasa niku bisa menolak sebanyak hijab 70.000 hijab pada waktu berbuka puasa. Artinya para jemaah, puasa yang kita lakukan itu kalau betul-betul ikhlas karena Allah, niku insya Allah kedudukan kita itu lebih mulia, lebih tinggi derajatnya daripada Nabi Musa. Sehingga Allah mengatakan, ya Musa, ubaliman atisha kabiduhu wajah fi Ramadan. Beruntunglah, berbahagialah orang yang nelak dan lapar di bulan Ramadan. Fa inilah ujazihim duna liqa'i, karena sesungguhnya saya tidak akan memberi balasan kepada mereka kecuali nanti dia bertemu dengan saya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Qulufu famihim, mulutnya mereka ini menurutku atyabu mitihim, meski lebih harum daripada minyak misik. Artinya pada jemaah, dengan kalau puasa itu diusahakan kalau bisa jangan kumur pada saat puasa. Kalau ingin kumur itu di malam hari. Kenapa? Karena bau mulut pada saat puasa itu nanti lebih harum daripada minyak misik, minyak wangi. Meskipun katakanlah menurut kita bau, tapi menurut Allah niku harum, lebih harum daripada minyak misik, minyak wangi. Wa man shoma istaujaba ma la aina ra'at wa la udhuna sami'at wa la khatara ala qalbin bashar. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka dia berhak mendapatkan kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di dalam hati seseorang. Artinya para jamaah, kenikmatan surga itu bisa boten sakit dilihat. Misalnya kalau panjenengan kalau lagi selfie, kira-kira pemandangan yang paling indah, yang paling cantik itu di mana? Koyok nopo? Itu kan bisa dibayangkan. Ya, bisa dibayangkan kan? Oh, tapi kalau di surga boten bisa dibayangkan. Artinya begitu indahnya. Atau mungkin ya kira-kira taman yang kita dengar yang paling bagus itu daerah mana? Masih ada gambaran kan? Tapi kalau taman di surga, kenikmatan di surga tidak bisa melebihi daripada itu. Panjenengan pengen selfie nanti nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Musa berkata, Ilahi ya Allah, akrimni bi syahr Ramadan, muliakan aku ya Allah dengan bulan Ramadan. Nabi Musa nih pingin seperti kita, pingin mengisi Ramadan seperti kita, pingin memiliki Ramadan, bulan Ramadan yang kita miliki di besok ini. Tapi apa kata Allah?
La hada li ummati Muhammadin, bulan Ramadan hanya dimiliki oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka Nabi Musa dan kaumnya tidak bisa memiliki bulan Ramadan. Sementara kita memiliki bulan Ramadan. Oleh karena itu para jemaah monggo bulan Ramadan besok ini jangan disia-siakan. Kita isi dengan Allah sing mampu salat tarawih, menawi boten nutur monggo salat tarawih. Menawi sakit di masjid monggo di masjid, menawi boten sakit di masjid monggo di musala dimanapun. Terus kemudian dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Syukur-syukur panjenengan punya kelebihan rezeki di sedekah dalam bentuk takjil. Itu takjil luar biasa nih pahalanya sami kali dengan pahala orang yang berpuasa. Itu panjenengan meskipun bukan puasa, misalnya lagi haid, misalnya lagi halangan, lagi udur, tapi panjenengan pengen dapat pahalanya berpuasa, tapi panjenengan punya kelebihan rezeki, katakanlah hanya es satu gelas satu ceret misalnya disumbangkan untuk orang takjil untuk orang yang mau berbuka puasa. Ini panjenengan sudah mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Nah, ini para jemaah. Monggo besok ini kita isi sebaik mungkin, kita berlomba-lomba untuk memperbanyak pahala. Nah, ini kebetulan juga para jemaah di tempat kula ini dapat sumbangan Ustaz selama Ramadan. Ini kerjasama dengan lembaga dakwah NU. Kebetulan ini statusnya santri sebenarnya, cuma sudah lulus. Ini wonten tugas akhir daripada nyantri di alumni Nerboyo Pondok Besar itu dapat, wah insya Allah tinggal dapat bantuan kalau 3 orang. Nah, rencananya ini mungkin di tempat musala beribu insya Allah mudah-mudahan berhalangan. Jadi di musala beribu insya Allah nanti panjenengan pulau kemarin sempat ngomong monggo dimanfaatkan kalau ingin belajar pengen belajar mungkin dari awal yang betul sampai ngaji monggo nanti dimanfaatkan. Yang ingin belajar tentang keagamaan monggo panjenengan usul, misalnya panjenengan wonten bapak-bapak saya pengen belajar monggo diusulkan nanti. Diusulkan. Nanti kalau minta bantuan ini, sing 3 orang nih dari Nerboyo ini. Beliau masih praktek. Ngapunten. Kira-kira enten santri ini Ustaz. Menawi sakit nggih nganu Ustaz. Kalau situ. Tidak lagi ngawas Ustaz. Oh, khusus di musala itu Ustaz. Nggih, diperbantukan berikut di musala. Nggih nama-nama nanti butuh nggih insyaallah coba kula nanti. Nama kula. Sakit betul apa insyaallah nanti kita berbagi cuma 3 orang masalahnya masih dapat bantu 3 orang. Ini kan semuanya kan dapat 28 cuma kan disebarkan semuanya. Cuma yang dapat jatah kali